kebun sawit. Wah, gagas. Jangan dibuka. Yo, what's up guys, jumpa lagi di channel YouTube channel ini. Seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik yang kita hadirkan hari ini ya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga ya, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate yang akan kita hadirkan setiap harinya ya. Jadi, yuk kita cek videonya ya. POP Bukber Day One. Oh, sudah POP Bukber Day One ya. Ya, oke ya, kita cek. Ini memang biasa relate di tiap bulan puasa itu pasti ada bukbernya ya. Bukber, reunian sekolah, reunian keluarga, reunian kerja, biasanya pasti ada gitu ya. Dan di situ juga pasti ada tuh ya. Di dalam reuni itu biasanya ada ajang bergengsi ya, yang istilahnya yang belum punya apa-apa terkucilkan, yang baru punya segelintir harta sudah mulai merasa paling tinggi ya. Oke, kita cek aja deh ya. Wah. Oh my god. Cantik bro ya. Ini biasanya kalau dulu sekolahnya dia kumel, dekil, item, tapi begitu reuni, bukber gitu bareng kawan sekolahnya dulu, begitu ketemu yang begini pasti tercengang semua kawan-kawannya ya. Memang sudah biasa gini ketemu yang kayak gini. Dia waktu sekolahnya dia maafnya ngomong dia nggak seberapa glowing, tapi begitu dia bukber ketemu kawannya lamanya semua sudah ya. Jadi bahan perhatiannya. Itulah definisi kalau punya uang rupa bisa berubah ya. POP sahur cuma minum 1 gelas sudah pasti ini agak teler ya puasanya. Begitu mendekati jam 11 siang ke jam 12 siang bawaannya ya. Kejang-kejang ya, kejang-kejang. Wah, bunyi ya. Orang lekat. Ketawa. Gua awalnya kiranya suara orang ngelap kaca. Begitu pindah gambarnya, gua kira orang ketawa ngakak. Gak taunya bukan juga, ternyata abang ini tergeletak kejang-kejang ya. Kekurangan air. Ya coba deh ya. Biar puasanya kuat, makanlah makanan yang mengandung protein tinggi kayak telur, ayam, ikan gitu. Juga diselingi sama sayur supaya pencernaannya lancar ya. Karena di bulan puasa ini perut itu kosong dan juga nggak boleh tuh langsung dikasih isi kayak es gitu ya buka puasanya, karena bawaannya pasti lemes ya. Nggak baik perut kosong tuh langsung diisi es, minimal air hangat dulu ya. POP sholat maghrib abis buka puasa pakai nasi padang, indomie goreng, rendang, gorengan 8, es kelapa muda. Wah, ditaruh di mana tuh isinya semua ya? Nah kan, bangunnya susah. Keluar itu. Gua dulu juga gitu puasa ya. Di jam 12 siang serasa haus banget ya. Jadi begitu azan maghrib gua balas dendam tuh ya. Esnya 3 gelas, belum nasinya, belum buahnya, belum apanya. Begitu kita selesai dari makan, nggak bisa tegap tuh badannya bungkuk gini karena perut itu nggak bisa dibuat tegap ya. Dia harus agak dilipat dikit supaya nggak keluar isi perut ya. Makanya kalau buka puasa itu jangan yang istilahnya kayak balas dendam, diisi dulu sedikit karena perut itu dari kosong ya. Anakku akhirnya mau sekolah karena diurus baby sister. Wah, mana bini kau bang? Seriusan beneran ini baby sisternya kayak ini potongannya? Gua nggak percaya, ini kayaknya istrinya ya. Memang masih ada babysitter cantik gini ya. Lu bayangin bro ya, ini kayak aura-aura brand ambassador Onyx deh ya. Kayak potongannya mirip ini sih kayaknya ya. Mirip siapa tuh, Lydia Onyx ya kayaknya ya.
jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Aku juga mau digendong. Aku juga mau digendong. Oh, yaudah, ayo kamu ikut anterin White. Apa nanti pulang kita makan. Ada sedikit aura-aura wibunya, tapi ya enak dipandang sih ya. Memang pecinta wibu itu kalau yang cantik kelihatan cantik, kalau jelek ya nggak pantas ya maksud gua ya. Kamu nggak masuk? Masuk aja, ayo ikut anterin si Wine. Makanya beneran gak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk aja daripada nanti dimasukin. Masuk gua, dibawa masuk ke mobil masuk gua ya. Aduh, gimana ya? Masa iya ada babysitter secantik gini? Kan nggak masuk akal, nggak masuk logika. Ini gua rasa cuma konten. Biasanya kan kalau umpamanya wanita ada yang cantik gini kan pasti langsung dilirik tuh, sama-sama kayak Onyx, RQ itu kan untuk dijadikan brand ambassador-nya. Ini nggak kalah cantik loh sama kayak Lydia dan lain-lainnya. Wah, beruntung sih lo bang ya. Ini gue tanya lo dapat dari mana bang babysitter kayak gini ya? Ya gue juga pengen sih punya babysitter kayak ini ya. Tapi bukan ngurusin anak gue, ngurusin kamu semua ya. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa ya, kalau ada ya. Video tutorial pakaiannya apa? Oke, kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara pasang sempak mini ini ya. Sempak mini untuk cowok. Itu sempak untuk cowok? Apa nggak termasuk di pantat itu terselipan ya? Cara pasangnya seperti ini. Diibaratkan ini adalah pisang, tinggal masukkan ke sini, seret. Nah, masukkan ke sini, tinggal ditarik begini, seret. Dah kuat. Nggak napas itu pisang nih. Napas itu di leher ya. Dia tidak akan lari kemana-mana ya teman-teman. Cara pasangnya sangat mudah sekali. Begini, sangat aman, nyaman, praktis. Tidak bikin gerah, juga tidak bikin ribet. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan info. Jadi kalau mau ngencing itu nggak usah buka sempak lagi, langsung buka seliting langsung keluar gitu. Itu maksudnya. Wah, ini definisi mempermudah kegiatan sehari-hari ya. Jadi buat yang repot-repot tuh lagi waktunya padat, deadline kerja gitu, dikejar waktu. Jadi kalau kebelet pipis itu kan dia langsung masuk ke mandi, langsung buka seliting, langsung langsung nyembur ya. Wah, ini mempermudah, meringankan waktu ya. Day 4 terawih, ada bocah nyeletuk pantun tentang yatim piatu atau bikin ngakak. Kok bok yatim? Ini bocah dari mana inilah ya bisa punya pantun kayak gini ya? Nggak kusuk itu sholatnya batal itu ya. Ya memang sih. Sholat itu kalau cuman senyum, ketawa itu asal nggak ngeluarin suara nggak batal, itu memang ada dalilnya ya dari Nabi Muhammad juga kayak gitu. Kalau kita itu sholat terus ada yang bikin ketawa nggak apa-apa tapi nggak bersuara ya, gitu nggak membatalkan. Karena dulu juga Nabi Muhammad itu pernah tersenyum saat sholat, saat dibisikin sama malaikat Jibril kalau umatnya itu bakalan masuk surga ya. Jadi nggak membatalkan sholat ya. Nggak sengaja lihat baby sister begini. Sus. Bah, yang tadi baby sister yang tadi, wah baby sister idaman ini ya. Iya pak, Lagi ngapain? Kok jam 12 belum tidur? bapak lagi ngajakin Wine aja biar dia aman, dia juga lagi bobo tuh. Oh, iya jam segini harusnya udah nyenyak sih. Yaudah, kamu Jam segini harusnya sudah nyenyak, ya ujungnya kau juga minta dibopokkan. Modus kau ya, modus ya. temenin saya di sini ya. Iya nggak apa-apa ya. Gak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nanti kalau adiknya sudah bobok, kita yang bobok ya maksudnya bobok masing-masing gitu ya. Jangan salah paham dulu ya. Tapi ya bisa juga deh ya kalau kamera mati. Memang kau ya. Di bulan puasa masih aja mikir kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya, nggak batal puasa karena kita ngeliatnya di malam hari ya. Kita nge-react-nya di malam hari, jadi nggak ngebatalin puasa ya. Ya, kalau keluar langsung mandi ya. Kok lama kali lihat orang manen? Bentar lah, nggak tengok di kebun ada Power Ranger pink. Hah? Power Ranger? Kebun sawit. Wah.
Gagal. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Aduh, jangan dibuka itu. Wah, bahaya itu ya. Kau nunjukkan perut six pack ya. Kami yang perutnya buncit-buncit ini agak malu, agak ilfil ya. Jadi jangan deh dipamerin ya. Kami malu sendiri. Kami laki-laki aja perutnya nggak kayak gitu ya. Kalah bro, kalah besar ya. Sebagai laki-laki ya, agaknya kita terendahkan kali ini ya, kalah sama wanita ya. Satu bonggol sawit diangkat sendiri. Gua aja belum tentu mampu ngangkatnya segede gitu ya. Urang bondo ora gelem nerimo. Kacang telur, kadung sayang malah ditarik ulur. Kuping gajah, kurang uang pasangan pengen marah aja. Nah, itu dia buat kalian semua. Kalau istrinya suka marah-marah di rumah itu berarti positif ya. Uangnya kurang jadi buahnya marah-marah nih, kuping gajah ya. Kurang uang pasangan pengen marah-marah aja. Iya bener. Tapi tak tunggu ternyata di PHP. Tapi tak tunggu ternyata di PHP ya. Berarti yang viral itu yang dia pakai kapak ke wanita itu berarti dia tape ya. Tak tunggu-tunggu ternyata di PHP. Tahu crispy, tanpa hadirmu kurang riuh terasa sepi. Ih, bisa aja kau kurang sepi. Ya gitu ya. Rengginang, rela ditinggalkan dengan sejuta kenangan. Kue semprong, ku sembunyikan perasaan ini agar terlihat strong. Kue semprong, ku sembunyikan terong. Terong. Next lah ya. POP dijemput teman pakai motor gandongnya. Wow. Hah? Biasanya hanya di desa-desa, hanya di kampung-kampung motornya kayak ini ada ya. Kalau di kota nggak ada, udah pasti kena tilang ya. Karena di desa itu motor itu bodinya dilepas semua, terus bannya diganti ban gigi, ban tril gitu supaya ngelewatin jalan tanah itu nggak terpleset ya. Tapi masa iya sih bro ya, kakaknya secantik gini mau naik motor grandong ya. Itu kalau rasa gua nggak apa-apa dibonceng kawannya, tapi kalau cowoknya motor grandong nggak mungkin mau deh ya. Bawa apaan saja mungkin ditolaknya kau ya. Minimal ya Fortune atau Pajero mungkin dia masih mau ya. Lo lihat bro kulitnya kayak gini ya, mana mau dia panas-panasan ya, mana mau ya. Jadi kalau kalian semua mau dapat cewek kayak gini, minimal ya dompet kalian juga harus mendukung kalian semua, harus membela kalian semua. Jadi isi banyak-banyak dompet ya, kerja bro, supaya yang jomblo-jomblo dapat kayak gini ya. Gue doain kalian semua juga di luar sana yang masih jomblo, semoga jodohnya ketemu yang kayak gini ya. Jangan mengecewakan ya. Apa nih? Hah? Itu kok narik-narik kabel, orang gila kah ya? Atau orang lagi ngamuk ya? Korban berdua ini. Masih mati saja. Jangan bang, abang jangan kau cetekin dia. Wassalam bang, nggak jadi lebaran bang. Please bang ya, jangan bang. Jangan bang. Astaga, ma. Dikasih kejutan sedikit yang ngejut, langsung nggak apa-apa dah ya. Yang penting dia ngeletak sedikit, nggak bikin dia wassalam ya. Lagi bengong tiba-tiba kepikiran pertanyaan si Putra. Perkenalkan nama saya Putra. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Putra. Oke, ya. Kalau tiba-tiba imam sholat keluar mani itu gimana Pak Ustadz? Gimana konsepnya? Lagi sholat keluar itu gimana konsepnya? Kan yang ya berarti dia nggak kusuk sholatnya. Berarti pas posisi kayak gini dia baca surat apa, pikirnya kemana, langsung rembus ya. Iya itu ya. Ya mungkin solusinya agak di ini dah ya buat imam-imam, agak diikat pakai karet dulu biar dia nggak rembus ya. Jadi kalau diikat pakai karet kan dia kenceng, jadi nggak netes bocor ya. Wah agak lain juga ini kok bisa rembus kayak gini lah ya. OTW terawih karena katanya ada ulama besar yang mau jadi imam. Wah gue curiga ini kayaknya video yang kemarin Bapak Solo ini kayaknya ya. Oh jatuh kakak. Oh jatuh kak. Nah beneran. Gue sudah curiga di awal karena ulama besar. Aduh.
We want the talk, not on not only talk the talk. Next lah ya. Seorang ayah meminta tolong ke anaknya untuk mentranslate kata-kata ke dalam bahasa Inggris. Hah? Můžeš mi říct, jak se řekne anglicky milujte? Bitch, suck my dick. Anaknya ngakak ya, rupanya ternyata anaknya nggak rela dapat mamah baru ya. Banyak perempuan kayak Bara, cuma belum kena kapak aja. Nggak boleh gitu dong laki-laki ya, nggak boleh main kapak ya. Banyak laki-laki yang hati retak tapi cuma rehannya ya. Tapi kayak kakaknya ini nggak mungkin mau kayak itu ya, nggak mungkin mau main hati laki-laki ya. Karena kakaknya ini pekerja keras. Karena wanita-wanita luar sana yang punya sifat pekerja keras, nggak malu mau kerja apapun, nggak mungkin dia mau pilih laki-laki atau main laki-laki ya. Ya paling nggak dia nyari laki-laki yang mapan, tapi nggak mungkin mau dimainin yang istilahnya sudah serius sama dia ya. Kayaknya besok gua bakalan harus ini deh apa? Gua harus pesen takjil untuk buka puasa lewat Gojek ya. Siapa tahu yang ngantar kakak ini bisa aja kenalan nih. Buat kalian ya, jangan pernah buat kalian untuk iri ya sama gua ya. Siapa tahu gua ada ketemu beginian ya. Tapi kalau kalian duluan yang ketemu Gojek ini beginian ya, berarti kalian yang beruntung ya. Tapi kalau gua ya alhamdulillah ya. Resiko lo baru tahu kalau softtek itu bukan nempel kulit tapi di CD. Buat apa dipikirin? Coba deh, buat apa dipikirin? Emang yang pakai tiap bulan cuma lo tuh laki-laki nggak mungkin pakai begituan tiap bulan. Jadi buat apa dipikirin? Itu urusan wanita ya. Wanita yang mau dia dipakainya lem Cina, lem Ibon itu untuk nempelinnya bukan urusan kita. Kita laki-laki ya, kita nggak ngerasain, kita nggak bocor ya. Jadi buat apa dipikirin ya? Sering-seringlah berteman dengan inisial R. Nah iya inisial R ya, inisial R ya. Buat kalian inisial R-nya kita lihat ini ya. Sering-seringlah berteman dengan inisial R. Kenapa? Karena inisial R orangnya rajin banget. Saking rajinnya, rajin juga tuh ngajak mokel. Lu ya jangan mokel mulu. Udah ini puasa. Aku nggak mokel loh kak, seriusan aku nggak mokel. Aku puasanya full sampai hari ini ya. Gue jujur nyampe full loh, nyampe hari ini ya belum ada pecahnya. Jadi ya nggak semua R mokel ya. Tapi kalau kakak ini ngajak mokel ya gue mau sih mokel ya. Tapi ya minimal nasi padang ya, nasi padang, lauk rendang, kalau nggak telur dadar ya. Oke gas ya. Pesona Mbak Mekar kelahiran 97 belum kebagian jodoh. Mbak Mekar. Oh Bang Mekar maksudnya ya. Kayak mustahil sih bro ya. Kenapa yang jomblo-jomblo itu rata-rata orang cantik, ganteng-ganteng itu kayaknya mustahil ya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia yang pemilih banget, kalau nggak dia bukan nggak kebagian sih ya, gimana ya jelasinnya? Ya mungkin dia pemilih banget ya. Jadi dia mau milih yang lebih tinggi dari dia, ya nggak masalah sih ya. Namanya juga ganteng sama cantik sih bebas mau milih kayak mana ya. Cantik bro. Mak, jangan kayak gitu kau. Jangan kayak gitu. Buat nanti kalau dilihat orang lain kayak ini pas di siang hari, takutnya ya bocor tadi ya. Ya bocor maksud gua ya. Jadi janganlah kayak inilah ya. Takutnya bocor nanti yang kaum laki-laki ya. Mokel akhirnya ya. Masih khusus sholat mak ditanya di mana pisang jadi bapaknya. Siapa yang bertanya ini? Siapa yang bertanya? Ada kamera, Mak. Kamera. Mama video itu. Katanya Mama mau laporan sama malaikat. Ampun malaikat. Mak, 1 tambah 1 berapa? Mama, 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 2 berapa, Mama? 2 tambah 2. Mama, emang benar Bapak punya pisang Joni? Mak.
Ya emang bener Cil, bapak punya pisang Joni. Kalau nggak punya pisang Joni, kau nggak ada di lahir dunia ini. Kau nggak ada di lahir dunia ini Cil ya. Coba kalau kau nggak percaya, kau cek sendiri punya bapak kau ya. Kalau bapak kau pulang dari kerja, kau tanya. Kalau bapak kau ngejawab, kau cek sendiri, kau buka ya, biar kau tahu ya pisang Joni itu kayak mana ya. Pisang Joni. Mak, dengerin anaknya. Mak, mana tempat bapak tanam pisang Joninya? Mak, Mama. Sumpah kalau gue di posisi ini pasti ketawa ngakak ya. Selesai sholat kau berhenti gue ya. Ngakak bro ya. Ada aja. Dari mana tahu anak sekecil ini pisang Joni ya? Dari mana tahu ya pisang Joni? Udah pisang pakai Joni ya. Untung pisang nggak pakai mayones ya. Oke guys, sampai di sini teman-teman kita. Gue harap lo semua yang lihat video ini terhibur. Jika salah kata mohon maaf. Buat kalian semua semangat puasanya, jaga kesehatannya supaya full 30 hari puasanya ke depan ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.